Haleluya, puji Tuhan. Shalom. Haleluya, puji Tuhan. Saya percaya semua dalam keadaan yang baik, sehat, dan semuanya bersukacita. Amin. Mari yang bersukacita sekali lagi boleh berikan sorak-sorai kita sama Tuhan. Haleluya, mari katakan Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik Tuhan. Mari sebelum kita memuji menyembah Tuhan pagi hari ini saya undang. Kita mau satukan hati kita. Kita mau berdoa biar Tuhan yang pimpin ibadah kita pada pagi hari ini. Bapa yang baik, kami mengucap syukur Tuhan untuk kebaikan-Mu Tuhan, untuk penyertaan-Mu dalam hidup kami. Sehingga kami semua boleh ada di tempat ini, kami percaya semua karena anugerah-Mu, semua karena kebaikan-Mu Tuhan. Ada rencana-Mu yang indah bagi setiap kami Tuhan. Oleh karena itu biarlah pagi hari kami datang dengan rasa syukur, dengan penuh kerinduan kami Tuhan. Dan kami mengucapkan terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau sungguh baik Bapa. Dan biarlah Tuhan pagi hari itu kami mau serahkan seluruh rangkaian ibadah kami Tuhan. Dari awal, pertengahan hingga sampai pada akhirnya Tuhan. Biar Engkau yang memimpin. Biar kuasa Roh Kudus-Mu boleh tercurah di tempat ini Tuhan. Boleh tercurah bagi setiap kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus Kristus Tuhan. Kami mau serahkan semuanya hanya ke dalam tangan-Mu Bapa. Dan mari setiap jemaat Tuhan yang siap memuji menyembah Tuhan. Yang siap untuk bersorak-sorai itu kemuliaan nama Tuhan. Mari sama-sama katakan amin. Haleluya, puji Tuhan. Silakan duduk kembali Bapak Ibu jemaat Tuhan. Kita mau mengucap syukur sama Tuhan untuk kesempatan yang boleh diberikan bagi setiap kita. Sehingga kita boleh bersama-sama dalam tempat ini di gereja Tuhan. Memuji menyembah Tuhan dengan rasa haus dan lapar. Semua itu karena Tuhan. Haleluya Tuhan. Mari dengan penuh kerinduan. Betapa hatiku berterima kasih Yesus. Kau mengasihiku. Kau memilikiku. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku. Sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku. Terimalah Tuhan persembahanku. Pakailah hidupku sebagai alat-Mu seumur hidupku. Betapa hatiku berterima kasih Yesus. Kau mengasihiku. Kau memilikiku. Mari sekali katakan betapa hati kami berterima kasih Tuhan. Betapa hatiku berterima kasih Yesus. Karena Engkau yang mengasihi setiap kami Tuhan. Dan hanya Engkau Tuhan yang memiliki kami Tuhan. Kau memilikiku. Oh, hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku.
sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku. Pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Inilah doa kami Tuhan, inilah persembahan kami. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku. Sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku. Pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Mari saya undang kita bangkit berdiri bersama. Yang dikatakan lebih sungguh. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku. Sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku. Pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Biar ini menjadi doa kami Tuhan. Hanya ini Tuhan biar kami mau persembahkan Tuhan seluruh hidup kami Tuhan. Karena kami gak tahu gimana kami balas kebaikan-Mu Tuhan. Harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku. Pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Mari yang rindu, kita mau sembah Dia pagi hari ini. Kita mau berseru sama Tuhan. Kita mau katakan, Bapa, inilah hidup kami Tuhan, kami mau berikan hanya bagi-Mu Tuhan. Inilah hidup kami Tuhan, kami mau persembahkan hanya bagi-Mu Tuhan. Untuk terus boleh Kau pakai Tuhan, menjadi alat-Mu Tuhan Yesus, menjadi bukti kasih-Mu Tuhan, menjadi bukti kebesaran-Mu Tuhan. Inilah hidup kami. Mari yang rindu sembah Dia. Haleluya. Oh Jesus, biar kami mau persembahkan Tuhan seluruh hidup kami Tuhan. Segala yang kami punya Tuhan, skill kami hanya bagi-Mu Tuhan. Haleluya. Oh Jesus, 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 hanya bagi-Mu Tuhan, hanya bagi-Mu. Oh
Mari lebih lagi sembah Dia. Oh skiara laba kara laba laba. Skiara laba kara laba laba laba. Haleluya. Haleluya. Oh. Biarlah pagi hari ini Tuhan, kami hanya mau fokus sama Engkau Tuhan. Kami hanya mau fokus sama Engkau Tuhan. Biar Engkau yang menjadi pusat penyembahan kami Tuhan. Di dalam hidup kami Tuhan. Mari sambil renungkan kebaikan Tuhan. Kita mau terus sembah Dia. Skiara laba kara laba laba. Skiara laba kara laba 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 laba. Skiara laba kara laba laba laba. Oh, hanya Engkau Tuhan, hanya Engkau yang ku sembah. Skiara laba kara laba 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 laba. Skiara laba kara laba 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 laba. Skiara laba 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 laba. Oh, kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur Yesus buat kebaikan-Mu di hidup kami. Oh, sungguh Kau baik Tuhan. Mari perkatakan kebaikan Tuhan pagi hari ini. Ingat-ingat kasih-Nya, ingat-ingat kebaikan-Nya dalam hidup kita, penyertaan-Nya, berkat-berkat-Nya, bahkan setiap proses yang boleh kita lewati bersama dengan Tuhan. Mari sembah Dia sambil mengucap syukur. Oh, skiara laba kara laba 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 laba. Skiara laba kara laba 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 laba. Oh, skiara laba kara laba 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 laba. Skiara laba kara laba 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 laba. Terus sembah. Skiara laba kara laba 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 laba. Yes. Rasakan hadirat-Nya di tempat ini. Buka hatimu. Skiara laba kara laba kara laba 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 laba. Skiara laba kara laba 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 laba. Oh Jesus, You are so good. Yes, yes, yes. Haleluya. Biar kami mau terus menyembah-Mu Tuhan. Biar kami mau terus menyembah-Mu Tuhan. Haleluya. Jesus, I sing praises to Your name. Come on. Oh Lord, praises to Your name. Oh Lord, for Your name is great and greatly to be praised. I sing praises. I sing praises to Your name. Oh Lord, Oh Lord, praises to Your name. Oh Lord, for Your name is great and greatly to be praised. I sing praises. I sing praises. I sing praises to Your name. Oh Lord, praises to Your name. Oh Lord, for Your name is great and greatly to be praised. I sing praises to Your name. Oh Lord, praises to Your name.
Oh Lord, for your name is great and greatly to be praised. Come on, I sing praises, I sing praises to your name. Oh Lord, praises to your name. Oh Lord, for your name is great and worthy to be praised. I sing praises, I sing praises to your name. Oh Lord, praises to your name. Oh Lord, for your name is great and greatly to. Come on, jemaat Tuhan, mari lebih lagi katakan, I sing praise. Come on. To your name. Oh Lord, praises to your name. Oh Lord, for your name is great and worthy to be praised. I sing praises, I sing praises to your name. Oh Lord, praises to your name. Oh Lord, for your name is great and greatly to be praised. For your name, for your name is great and greatly to be praised. Mari lebih dahsyat katakan, for your name. For your name is great and greatly to be praised. Haleluya. Hanya Kaulah yang layak terima segala pujian penyembahan kami, karena Engkaulah Allah kami yang dahsyat, yang bertata di surga dan di tempat ini. Mari terus dalam hadirat Tuhan. Haleluya Tuhan. Semua karena anugerah-Mu hari ini ada. Bukan karena kuatku, namun karena Roh-Mu. Ku bawa hatiku, persembahanku, ku semakin berkurang, Yesus makin bertambah. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Mengikut Yesus,
itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Berilah yang menjadi kerinduan kami Tuhan, mengikut Yesus, itulah kesukaan. Biar kami mau lepas semua hak kami Tuhan. Ku lepas semua hak untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Saya persilakan kepada hambanya Bapak Pendeta Paulus dan Santo. Kekuatan hidupku, ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Haleluya, haleluya, haleluya. Ya Bapa, kami ingin lebih lagi akan Engkau Tuhan, lebih lagi ya naralabaya syanararabu inaralabayar ya nakadaralabo ya naralayo. Oh, lebih lagi akan Engkau Tuhan, lebih lagi akan Engkau. Oh, iriaralabaya syanani. Haleluya, haleluya. Lebih lagi syanani riarala naralabaya inaralabaya syananamo. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Mata kami tidak dapat melihat-Mu, tangan kami tidak dapat menjamah-Mu, namun kami tahu Engkau ada di tengah kami. Oleh karena kami bisa merasakan hadirat-Mu yang indah dan manis, nyata di tengah kami. Sungguh, yang seperti inilah yang kami butuhkan. Hadirat-Mu nyata di tengah kami. Bahkan lebih dan lebih dan lebih lagi. Kami butuh akan hadirat-Mu itu. Kami tidak mungkin hidup tanpa hadirat-Mu. Kami tidak mungkin sanggup tanpa hadirat-Mu. Kehadiran-Mu itulah segalanya bagi kami. Dan sekarang Bapa, dalam lingkupan hadirat-Mu yang indah dan manis,
Mari nyatakan kebenaran-Mu, tuntun pimpin kami, beritahu apa yang harus kami perbuat, supaya terus kami menjadi pelaksana akan kehendak-Mu, sehingga pada akhirnya kami disebut sebagai umat yang melakukan kehendak Allah kami di masa kami hidup. Sertai pemberitaan firman-Mu dengan tanda-tanda yang Kau janjikan itu, biarlah yang sakit disembuhkan, yang berbeban berat dipulihkan, di hadirat-Mu yang tidak ada jadi ada, di hadirat-Mu yang kurang jadi cukup, di hadirat-Mu yang cukup jadi berlimpah-limpah. Terima kasih Bapa. Kami sambut hadirat Tuhan dan firman Tuhan dalam nama Yesus. Semua yang rindu akan Dia lebih lagi sama-sama katakan. Amin. Berikan kemuliaan buat Tuhan kita, lebih lagi buat Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan semuanya. Selamat siang. Shalom. Hope Church, akhirnya saya boleh kembali bersama dengan keluarga rohaniku di tempat ini. Sebagian wajah-wajah lama, stok lama. Ya, sebagian saya baru lihat. Tadi waktu saya sampai di sini saya ditanya, terakhir ke sini kapan ya? Aduh, kapan ya? Rasanya itu sebelum pandemik. Wow, sudah lama sekali saudara ya. Dan senang sekali bersama dengan keluarga rohaniku di tempat ini. Dan karena udah lama banget saya gak kesini, jadi saya ada banyak yang mau saya bagikan. Jadi khotbah hari ini akan berjalan dalam 2 sesi Bapak Ibu. Nanti kita akan selesai jam 12, kita makan siang, lalu kita lanjut sampai jam 3 gitu ya. Enggak, saudara. Ya. Tapi hari ini saya mau sampaikan sesuatu buat kita semua, dan pertama-tama tentunya terima kasih buat Tuhan Yesus, juga buat Pastor Nathan, Ibu Lina, dan semua tim pengembalaan yang ada di tempat ini untuk saya boleh melayani pada pagi ini. Boleh langsung ditayangkan catatan saya. 2 kata ini Tuhan taruh di hati saya untuk saya bagikan buat kita semua. Posisi dan porsi. Posisi dan porsi. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam Kristus, maka oleh kasih karunia-Nya yang menyelamatkan, posisi kita diubah dari posisi terhilang menjadi posisi anak-anak Allah. Posisi kita menjadi orang-orang yang dipanggil, dipilih, dijadikan milik kepunyaan Tuhan. Dan atas posisi tersebut, Tuhan berikan porsi. Kalau dulu hidup kita under curse, di bawah kutuk, maka di dalam Kristus hidup kita di bawah berkat. We live under blessing. Katakan amin saudara. Yohanes 10 ayat 10 berkata, pencuri datang untuk mencuri, membunuh, membinasakan. Tapi Tuhan Yesus datang untuk memberikan hidup. Dan ini, hidup yang berkelimpahan dalam seluruh dimensi. Rohani, jiwani, pikiran, perasaan, kehendak, jasmani, tubuh kita yang kita kenakan sementara di dunia ini. Dan juga kita hidup di alam jasmani ini, kita hidup dengan berkat materi yang dari Tuhan. Jadi dimensi rohani, jiwani, jasmani, materi, maka terhadap dimensi-dimensi itu kepada kita yang sudah diposisikan sebagai anak-anak Tuhan, kita diberikan porsi berkat yang memang jadi bagian kita sebagai anak Allah. Katakan amin. Oleh sebab itu, ketika kita menjalani kehidupan ini, maka fokus kita di hari-hari yang penuh goncangan sebagai penggenapan akan apa yang harus terjadi, di mana eskalasi goncangan memang akan semakin meningkat. Sehingga kalau kita berkata Indonesia tidak baik-baik saja, bukan cuma Indonesia saudara, di seluruh dunia sedang tidak baik-baik saja. Ya, dan kata tidak baik-baik saja itu akan terus menjadi satu kondisi yang memang terjadi menjelang kedatangan Tuhan kedua kali, itu eskalasinya semakin meningkat. Tetapi ketika kita sudah menjadi anak Allah, jadi ciptaan baru, saya ingin mengingatkan kepada kita bahwa kepada kita Tuhan berikan porsi berkat. Rohani, jiwani, jasmani, materi yang mengiring, menyertai posisi kita sebagai anak-anak Allah. Katakan amin. Sehingga dalam kehidupan ini kita sudah firm, sudah yakin pasti bahwa porsi keselamatan yang jadi anugerah Tuhan bagi siapapun yang mau menerimanya, itu sudah kita terima. Amin saudara ya. Nah, fokuslah pada hal ini. Bahwa keselamatan itu sudah jadi bagian kita.
Renungkan dalam-dalam setiap saat, setiap waktu, khususnya di waktu-waktu kesesakanmu. Dalam hidup ini, maka yang namanya kesesakan itu jadi warna bagian ritme kehidupan. Ada kalanya kita dibawa dalam lembah kekelaman. Ada kalanya kita dibawa dalam kondisi penuh kesesakan. Tapi semua itu punya maksud yang mulia. Untuk kita ngalami kemuliaan Tuhan. Nah, ketika kita merenungkan bahwa posisi kita ini adalah anak-anak Allah, cukup merenungkan itu dalam-dalam saat kita mengalami kesesakan. Maka perenungan itu akan membawa kita pada kekuatan bahwa sungguh keselamatan sudah jadi bagian kita, sehingga sesungguhnya kita aman bersama dengan Tuhan. Kita apa bersama dengan Tuhan, saudara? Aman. Kita apa? Ngomongin seperti saya dong, kita apa? Aman. Kasih tahu sebelahnya, kamu aman bersama dengan Tuhan. Oh, berikan tepuk tangan buat Tuhan kita. Sehingga alih-alih kita menunjukkan mata kita kepada berbagai goncangan yang memang harus terjadi, kenapa enggak kita fokuskan pandangan iman kita, mata batin kita, termasuk mata jasmani kita, untuk fokus pada posisi yang memang sudah Tuhan berikan bagi kita, dan kepada porsi yang menyertai posisi tersebut yang memang Tuhan hendak berikan kepada kita. Nah, Allah telah melakukan bagiannya, tuntas. Tinggal kita melakukan bagian kita. Apa bagian kita? Untuk kita terus memastikan bahwa posisi kita tidak berubah. Sehingga terus porsi yang memang sudah Tuhan janjikan buat kita. Keselamatan yang sudah Tuhan janjikan, Tuhan berikan. Dalam berbagai aspek, dalam berbagai dimensi. Menjadi porsi bagian yang akan terus kita alami, kita nikmati meskipun hidup di tengah goncangan sekalipun. Kitab Ibrani menggambarkannya sebagai kerajaan yang tidak tergoncangkan. Apanya yang gak goncang? Kalau ekonomi Indonesia goncang, kalau dolar sama dengan 18.000 rupiah di luar sana, apakah di dalam sini jadi 15.000? Karena khusus buat Jemaat Hope rupiah jadi 15.000. Siapa yang mau nanggung? Kan enggak gitu saudara ya. Artinya gini, ketika kita dikatakan tinggal dalam kerajaan yang tidak tergoncangkan, maka sesungguhnya Tuhan menjamin bahwa iman kita tidak goncang ketika segala hal yang lain digoncangkan, termasuk ketika semua yang digoncangkan itu ada dalam diri kita. Bisa paham? Katakan amin saudara. Nah, kalau goncangan bagi dunia adalah penghukuman Tuhan atas kesombongan, keangkuhan, kekerasan hati manusia yang menolak keselamatan yang Allah sediakan dalam Kristus Yesus, maka berbeda dengan kita. Goncangan bagi penduduk bumi ini adalah penghukuman Tuhan yang terus mendera mereka sampai pada penghakiman kekal kelak. Tetapi bagi kita yang posisinya sudah berubah menjadi anak-anak Allah, maka goncangan bukanlah penghukuman, bukan alat hukuman. Tapi goncangan adalah alat pemurni iman. Alat apa saudara? Alat pemurni iman. Jadi Tuhan izinkan goncangan terjadi buat saya, Tuhan izinkan goncangan terjadi buat kita secara individu, Tuhan juga mungkin izinkan goncangan terjadi buat kita as a spiritual family, sebagai keluarga rohani di Hope Church ini dengan satu tujuan, supaya iman kita menjadi iman yang semakin dimurnikan. Karena iman yang makin murni itulah yang tidak akan tergoncangkan. Katakan amin. Jadi kalau kita mau hidup dengan iman yang tidak tergoncangkan, kalau kita mau keep the fire burning, maka yang terutama adalah kita terus menerus memastikan iman kita grow, iman kita bertumbuh, iman kita terus makin murni. Katakan amin. Ada lagu zaman baheula Koncice. Ya. Selain kau tiada yang lain ada padaku di surga,
Selain kau tiada yang lain yang ku ingini di bumi, yang ku ingini di bumi. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku, tetaplah Allah selama-lama. Oh, berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Ini nyanyian orang yang imannya dimurnikan. Ini nyanyian berisi statement bahwa memang gak ada yang lain. Kalau imannya belum murni, maka kemudian nyanyinya beda. Bait pertamanya aja udah beda pasti. Dia akan nyanyi begini. Selain kau ada yang lain. Itu. Tuhan Yesus tambah kekayaan. Security. Ya. Kan uang itu security. Kalau kita lihat uang, rasa hati lebih aman. Benar gak saudara? Ya. Itu kan? Setuju kan? Makanya digoncang tuh. Supaya benar-benar selain kau tiada yang lain. Amin. Ya. Apapun yang Tuhan lihat masih Tuhan Yesus plus. Nah, plus-plusnya itu akan digoncang. Supaya posisi iman kita adalah posisi yang murni. Ini adalah destiny kita. Ini adalah tujuan Tuhan. Mengizinkan goncangan terjadi buat kita. Supaya posisi iman kita tetap murni. Bahkan semakin murni. Katakan amin. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus yang melakukannya bagi kita. Nah, bagaimana kemudian terus kita menjalani hidup ini dengan terus dalam kemurnian iman yang semakin dimurnikan, kita terus ngalami porsi demi porsi itu. Saya pakai kata porsi karena Tuhan Yesus sendiri menakarkan porsi yang Dia suruh kita doakan. Dalam doa Bapa kami, Dia ajari kita berdoa. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang itu porsi. Amin saudara ya. Jadi ada porsi kecukupan yang pasti Tuhan berikan ketika kita terus memposisikan hati kita mengandalkan Tuhan. Bukan Tuhan plus, tapi Tuhan tok, kata orang Jawa ya. Hanya Tuhan saja. Katakan amin. Nah, yang pertama dan terutama slide selanjutnya, posisi hati kita itu akan menentukan porsi yang memang sudah Tuhan janjikan, apakah kita akan menerimanya atau tidak. Apakah kita akan menerimanya penuh, utuh, semua dimensi, roh, jiwa, tubuh, materi. Itu bermula dari ketika kita memastikan bahwa hati kita ada dalam posisi yang memang ready untuk menerima porsi yang memang jadi bagian kita. Saya mau ajak kita mengingat tentang Saul dan Daud, slide selanjutnya. Satu kali Saul dan Daud mereka pergi berperang, lalu kemudian Tuhan memberikan kemenangan bagi mereka. Nah setelah itu kemudian mereka pulang bersama dengan pasukan yang mereka bawa. Mereka masuk kota. Lalu kemudian rakyat bersorak-sorai. Ada cheerleaders di sana, ada wanita-wanita yang menari, bernyanyi. Dan dikatakan dalam 1 Samuel 18 ayat 7. Dan perempuan yang menari-nari itu menyanyi berbalas-balasan. Katanya, Saul mengalahkan beribu-ribu musuh, tetapi Daud berlaksa-laksa. Kalau kita lihat kalimat itu, Saul mengalahkan beribu-ribu musuh tetapi Daud berlaksa-laksa. Sekilas kita lihat sesuatu yang aneh. Ada porsi yang terbalik. Kan yang raja Saul. Harusnya Saul yang menerima berlaksa-laksa, berpuluh-puluh ribu. Kan yang raja Saul. Harusnya Saul dapat lebih gede dong. Paling gede dong. Kan dia raja. Tapi kenapa Daud yang terima lebih besar porsinya daripada Saul? Nah, sebelum kita jawab ini, kita lihat dulu ayat berikutnya, slide selanjutnya. Kalimat pertama saja, sejak hari itu maka Saul selalu mendengki Daud.
2 pasal sebelumnya, maka Saul itu telah mendukakan roh Tuhan dengan berkompromi atas ketentuan Tuhan yang harusnya dia lakukan, dikompromikan sehingga Tuhan mengangkat rohnya daripadanya. Roh Tuhan undur daripadanya. Lalu kemudian roh jahat Tuhan izinkan itu kemudian masuk. Salah satu manifestasinya adalah ini. Saul jadi dengki kepada Daud. Oh, dengki, jealousy bisa datang dari spirit juga ya? Oh iya bisa. Ini ayatnya. Paham, katakan amin. Bahkan kemudian Saul dikatakan di sana dia menjadi berlaku, bertingkah out of control. Gak bisa bertingkah normal. Tiba-tiba satu hari ketika Daud sedang menaikkan nyanyian dengan kecapinya, Saul yang memegang tombak tiba-tiba dia lemparkan itu kepada Daud. Dan itu terjadi 2 kali. Saudara lihat, ada apa di sini? Apa yang kita mau belajar di sini tentang posisi dan porsi? Tadi kita sepakat bahwa kalau yang raja adalah Saul, harusnya kan Tuhan yang memberi kemenangan kepada mereka, Tuhan juga yang memberi porsi kemenangan lebih besar kepada Saul. Setuju saudara ya? Tapi yang kita lihat faktanya adalah Tuhan memberikan porsi kemenangan lebih besar kepada Daud. Dan kita lihat jawabannya, bahwa hati Saul yang bergeser posisinya, itu yang membuat Tuhan menggeser pula porsinya. Makin paham, katakan amin. Dari sini kita belajar bahwa ternyata hati kita menjadi penentu akan porsi yang memang sudah Tuhan janjikan. Saudara ingat ayat terkenal Amsal 4 ayat 23. Ingat ayat itu? Apa bunyinya? Jagalah karena dari situlah terpancar kehidupan. Saya suka dalam bahasa Indonesia sehari-harinya. Ayatnya bilang begini, jagalah hatimu baik-baik sebab hatimu menentukan langkah hidupmu. Waktu kita sudah under blessings, maka penentunya bukan Tuhan lagi. Tuhan sudah melakukan bagiannya. Tinggal kita melakukan bagian kita, yaitu menjaga hati kita baik-baik. Jangan sampai tergeser kemurniannya, menjadi terkotori. Dalam episode Saul kepada Daud, hati Saul terkotori. Tergeser menjadi kotor dengan kedengkian. Nah, hari-hari ini posisi hati kita amat menentukan. Apakah blessings yang memang sudah Tuhan tentukan, rancangkan buat kita akan betul-betul kita alami atau tidak. Itu sebabnya jagalah posisi hatimu baik-baik. Pastikan posisi hatimu tetap pure, tetap murni, tetap tulus, tetap penuh iman, penuh percaya. Katakan amin. Berikan tepuk tangan buat Tuhan kita. Di perjanjian lama di zaman Saul, roh Tuhan langsung undur. Bagaimana dengan kita di zaman perjanjian baru? Kalau hati kita bergeser, kalau tanpa sadar, oleh situasi, oleh apapun, kita kejebak, tanpa sadar hati kita bergeser. Apakah roh Tuhan langsung undur dari kita? Saya jawab tidak. Karena Tuhan Yesus naik ke sorga, supaya Roh Kudus diam di dalam kita, menyertai kita, menjadi penolong, menjadi penghibur, menjadi guru agung kita, menuntun kita dalam kebenaran. Tetapi ketika posisi hati kita bergeser, maka kita bisa mendukakan Roh Kudus. Slide selanjutnya. Ini tertulis dalam Efesus 4 ayat 30-31 yang berkata, dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Jadi Roh Kudus itu bisa berduka oleh apapun yang ada di dalam hati kita, pikiran kita, perkataan, sikap, respon, tingkah laku kita. Roh Kudus bisa berduka. Nah ketika Roh Kudus berduka, dia tidak pergi meninggalkan kita. Dia stay menemani kita. Dia bersama dengan kita. Tapi dia belum akan menyatakan porsi blessingnya kepada kita sampai kita bertobat. Sampai kita apa saudara? Bertobat. Bertobat dari apa? Dari sikap hati yang keliru.
Hal-hal apa saja yang bisa membuat Roh Kudus berduka? Ayat di bawahnya berkata begini, kalau ada kepahitan, kegeraman, pertikaian, fitnah, segala kejahatan, maka semua ini akan mendukakan Roh Kudus. Itu sebabnya dikatakan segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, fitnah, hendaklah dibuang. Hendaklah diapakan, saudara? Dibuang. Dibuang. Kenapa dibuang? Karena hati dan pikiran kita itu bukan tempat bagi semua hal ini. Semua hal ini bagaikan sampah yang kotor dan hati dan pikiran kita yang sudah dibersihkan oleh darah Yesus, di mana ada roh Allah di dalamnya, tidak layak untuk ditempati hal-hal yang demikian. Makin paham katakan amin. Kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, fitnah, segala kejahatan yang sepertinya sekarang udah gak ada remnya lagi. Kita bisa kepancing kalau kita buka sosmed. Kita bisa bakal ikut-ikutan ngumbar kemarahan terhadap pemerintah. Ya. Wah, kekecewaan, terus dan lain sebagainya. Nah, itu sebabnya pesan Tuhan datang buat kita hari ini. Mari jaga posisi hati kita baik-baik. Paham? Katakan amin. Yang kedua, slide selanjutnya, bahwa posisi persekutuan kita akan menentukan porsi yang menjadi bagian kita. Sejak mulai pandemi, Bapak rohani kita Pak Niko ajak kita semua memperkatakan Mazmur 91 sebagai bentuk langkah iman. Kita percaya bahwa ada porsi perlindungan, penyertaan, penjagaan Tuhan atas hidup kita. Sebelum mulai ibadah itu ditayangkan. Ya, kita mengucapkannya, mengingatkan kepada kita, oh iya ada perlindungan Tuhan yang sempurna. Ada perlindungan Tuhan yang sempurna. Saya di Bogor, saya tinggal di Bogor, tadi setir ke sini, satu hal yang saya ingat, saya disertai Tuhan dengan janji perlindungannya yang sempurna. Habis ini saya langsung akan menuju kota selanjutnya untuk melayani di sore hari. Saya yakin ada porsi perlindungan Tuhan yang sempurna. Setiap mengakhiri hari, di malam hari kita beristirahat. Sebelum kita tidur tutup mata, enggak sadar, enggak awake, enggak bisa berjaga atas diri kita sendiri. Kita serahkan hidup kita pada Tuhan dengan percaya ada porsi penjagaan perlindungan Tuhan atas kita. Saya yakin saudara belum dengar ini karena hal ini terjadi in between di tengah-tengah pandemi. Bukan pandemi, belum terlalu lama, sekitar 3 tahunan lalu. Saya harus nginep di rumah mertua saya karena kondisi kesehatan mereka. Jadi kami supaya bisa memantau secara penuh 24 jam, jadi saya putuskan kita nginep. Nggak lama, cuma setahun. Nginep di mertua setahun, saudara. Nah, saya kemudian menempati kamar yang memang tersedia di rumah mertua kami. Satu malam saya tidur sendirian, sementara istri dan anak saya di kamar sebelah. Maka kemudian tengah malam saya terbangun. Biasanya tengah malam terbangun buang air kecil. Tapi kali ini terbangun karena saya merasa tidak nyaman di kepala saya. Tapi saya kemudian tetap ke kamar mandi, lalu ketika balik lagi, saya mencoba memeriksa apa ya tadi yang ngeganjel di bantal gitu ya. Saya pikir ada apa gitu. Saudara tahu, waktu saya buka itu bantal, waktu saya buka bungkus bantalnya, saudara tahu ada apa? Coba tebak ada apa? Ada ular. Snake. Ya. Besarnya kira-kira segini, panjangnya kira-kira segini. Warnanya hitam. Lalu kemudian saya kaget. Saya nyalain lampu. Singkat cerita, ketika saya periksa, ternyata ular itu sudah mati. Lalu kemudian dengan hati-hati, saya make sure dulu, ya kan ini mati apa pura-pura mati. Takutnya ular yang bisa acting, gitu, saudara ya. Kan suka aneh-aneh zaman sekarang, gitu, saudara ya. Oh udah, saya singkirkan semuanya. Saya duduk jadi gak bisa tidur. Ya agak parno dikit. Wah kolong-kolong semua dicek semua. Wah seluruh rumah dicek lagi semua. Udah gitu ya. Lalu kemudian saya ingat, ya Tuhan ya. Bener ya. Kita nih kalau udah tidur, kita tuh udah gak bisa apa-apa. Kita gak tahu. Ada binatang sekecil apapun masuk ke bagian tubuh kita, kita gak tahu.
kita nggak tahu. Lalu saya mikir, itu ular matinya kenapa ya Tuhan ya? Nggak ngerti. Ya. Kan itu bantal. Apa ya karena kelindes kepala saya gitu ya. Atau Tuhan gerakin kepala saya begini gitu ya, sehingga ularnya kepukul-pukul atau gimana gitu. Atau mungkin saya lagi ngorok, lagi mangap gitu ya, ular mau masuk terus kegigit sama saya gitu ya. Nggak tahu kan. Tapi satu hal saya tahu, ada porsi perlindungan Tuhan bagi orang percaya. Tepuk tangan buat Tuhan kita. Nah, tetapi kemudian kalau kita renungkan, karena setiap minggu kita memperkatakan Mazmur 91 dan mungkin saudara mengucapkannya tiap hari seperti saya, maka kita pasti ngerti bahwa kunci untuk mengalami janji Tuhan di Mazmur 91 ayat 3 sampai ayat 15, kuncinya adalah ayat 1 yang berkata, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa. Garis bawahi kata duduk dan kata bermalam. Dua kata ini menunjukkan ini bukan sekedar. Itu. Kalau saya mungkin mampir lewat rumah Pak Nathan gitu ya. Pak Nathan lagi di depan pagar, lalu saya buka kaca, tinggal kemudian sapa dada-dada gitu. Pak, shalom. Pak, lagi mau kemana? Ini lagi mau ke sana. Yuk, mari ya sampai ketemu. Ya, udah. Nah, itu cuma sekedar lewat. Tapi kalau kemudian Pak Nathan, Pak mampir dulu dong. Lalu kemudian saya turun, saya masuk, saya duduk. Itu bukan sekedar. Apa maksudnya? Maksudnya gini saudara. Ini hari-hari di mana kita perlu memposisikan persekutuan kita dengan Tuhan bukan yang sekedarnya. Jangan pernah lagi kita memulai hari dengan berdoa hanya sekedarnya. Oh ya, orang Kristen hari Minggu mesti ke gereja, ya udah ke gereja deh. Tapi hanya sekedarnya. Paham, katakan amin. Yang Tuhan mau bukan sekedarnya. Bahkan di sini dikatakan bermalam dalam naungan yang maha kuasa. It takes time to build connection with God. It takes time to maintain our relationship with God. Katakan amin saudara. Coba gambar berikut ini, slide selanjutnya. Waktu kita memulai pagi, doa pagi sendiri. Atau doa pagi bareng keluarga barangkali. Perenungannya apakah kita melakukannya sekedar atau benar-benar duduk sampai ngalami kesegaran lawatan hadirat Tuhan di pagi hari. Karena kalau posisi kita seperti ini, niscaya ada blessings yang penuh yang akan kita bisa download dari hadirat Tuhan yang mendatangi kita setiap pagi. Katakan amin. Slide berikutnya. Waktu kita bareng-bareng bersama-sama menyembah seperti saat ini. Seperti di kul, di rumah doa. Maka perenungannya waktu kita nyembah bersama-sama, apakah kita ngalami lawatan Tuhan secara spesifik? By the way, tujuan utama saya datang ke sini bukan mau khotbah dulu loh saudara. Tapi nomor satu, setiap kali saya melayani, maka nomor satu, saya pengen ngalamin Tuhan terlebih dahulu. Dan saya tidak akan berhenti menyembah sampai benar-benar ngalami Tuhan. Puji Tuhan di tempat ini. Belum mulai penyembahan baru datang duduk. Itu anointing oil ada di tempat ini. Begitu kita nyembah. Waduh tadi rasanya kalau udah ada hadirat Tuhan. Rasanya udah gak perlu apa-apa lagi saudara. Rasanya seperti itu. Ya. Puji Tuhan tempat ini diberkati dengan hadirat Tuhan yang nyata. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Tapi gini saudara, Tuhan hadir, tapi perenungannya apakah engkau memposisikan hidupmu mendekat pada Dia atau tidak? Saudara ingat satu kali Tuhan Yesus datang ke rumah Maria dan Marta. Sementara Maria memposisikan diri duduk di kaki Tuhan, Marta memposisikan dirinya melakukan aktivitas pelayanan, melayani Tuhan Yesus, nyiapin sesuatu buat Tuhan Yesus. Lalu kemudian Marta komplain. Karena Maria duduk-duduk aja. Marta komplain pada Tuhan Yesus. Dan kita tahu jawaban Tuhan Yesus yang sangat terkenal. Marta, Marta, kamu menyusahkan diri dengan berbagai perkara. Satu saja yang perlu. Dan Maria telah mengambil bagian, porsi yang terbaik. Yang tidak dapat diambil daripadanya. Garis bawahi itu. Menurut saudara apa yang tidak dapat diambil dari kita?
Harta kita bisa diambil dari kita nggak? Bisa. Kesehatan kita bisa diambil dari kita nggak? Bisa. Namun satu hal yang gak bisa diambil dari kita, yang penentunya bukan hal di luar kita, tapi diri kita sendiri, yaitu persekutuan kita dengan Tuhan. Itu sebabnya Tuhan mau hari-hari ini kita memposisikan hati kita untuk terus mendekat, melekat kepadanya. Slide berikutnya. Karena kalau kita ngalami terus-menerus, dimanapun kita berada, apapun aktivitas kita sehari-hari, porsi penyertaan, perlindungan, pembelaan, berkat, mujizat selalu jadi bagian kita. Tepuk tangan buat Tuhan kita. Yang terakhir buat kita, slide terakhir, slide bagian berikutnya, adalah tanpa posisi yang akurat, kita gak akan menerima porsi yang seharusnya. Gambar ini saya yang foto waktu saya mau parkir mobil saya di bawah sebuah pohon supaya adem. Begitu saya turun saya lihat, ini kok ada ranting yang daunnya hijau, yang lain hijau, ini kok coklat sendiri ya. Jadi saya foto, menarik buat saya. Lalu saya dekati, ternyata dia masih nempel, tapi dahannya patah. Sehingga dia tidak mengalami nutrisi seperti ranting-ranting yang lain. Sehingga lambat laun kemudian mati. Nah ketika saya foto, kemudian Roh Kudus ngomong, kasih tahu kepada jemaat. Mengingatkan saya juga, kalau kamu asal-asalan, enggak akurat, nempel padaku, engkau enggak ngalami porsi, nutrisi yang dibutuhkan oleh roh, jiwa, tubuhmu. Untuk engkau terus ngalami kebaikanku, kata Tuhan. Nah kita kalau dengar suara kayak gitu kan kita mesti minta firman-Nya ya saudara. Dan saya diingatkan Yohanes 15 yang berkata, akulah pokok anggur, kamu ranting-rantingnya. Ini dia, barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, posisi ini. Maka porsinya ia berbuah banyak. Yang mau berbuah banyak katakan amin. Nah tetapi ini adalah porsi yang tergantung posisi. Apakah betul-betul tinggal di dalam dia? Saya sederhanakan dengan satu kata. Selaras. Apa saudara? Selaras. Tuhan mau posisi lifestyle kita, cara hidup kita makin selaras dengan kehendak Tuhan. Slide berikutnya menjadi satu gambaran buat kita semua. Yang di kiri itu gaya hidup kebanyakan orang. Satu kali saya bikin survei kecil-kecilan kemana saya pergi. Sebenarnya kesini juga tapi saya gak sempat ngobrol hari ini. Nanti habis selesai ibadah mohon pamit ya Bapak Ibu karena saya perlu melanjutkan perjalanan untuk pelayanan berikutnya. Tapi saya sudah cukup banyak melakukan survei kecil-kecilan. Saya tanya kepada pria, wanita, muda, tua, setengah muda, setengah tua, anak kecil. Saya tanya satu pertanyaan. Sebelum kamu tidur, udah di tempat tidur, kamu ngapain? Ada yang jawab berdoa, ada yang jawab baca firman, ada yang jawab ngobrol sama pasangan, ada yang jawab nonton YouTube pujian penyembahan. Tapi yang jawab seperti itu sedikit sekali. Yang paling banyak mereka jawab adalah seperti gambar yang sebelah kiri. Rupanya ini sudah jadi gaya hidup di akhir zaman, saudara dikasih Tuhan. Ya. Nah tetapi hari ini kita diajak oleh Roh Kudus untuk selaras. Untuk apa saudara? Selaras dengan kehendak Tuhan. Sehingga kemudian setiap malam sebelum kita beristirahat bukan menjadi malam yang sia-sia, yang tidak menghasilkan apa-apa. Tapi bahkan sampai menjelang kita mengakhiri hari itu, menjelang kita istirahat menjadi malam yang berbuah. Yang mau berbuah, katakan amin. Kesimpulan kita, slide paling terakhir. Bahwa posisi hati kita akan memastikan porsi yang jadi bagian kita. Bahwa posisi persekutuan kita akan menentukan porsi yang menjadi bagian kita. Dan tanpa posisi yang akurat, yang selaras, kita tidak bisa menerima porsi yang seharusnya. Saya tutup dengan sebuah kesaksian. Akhir Oktober lalu, habis saat teduh, saya tiba-tiba diingatkan sebuah nama seorang wanita. Saya sampai cek HP saya, cuma ada satu nama
di HP saya. Langsung saya ingat orang ini. Dia adalah sales dari satu dealer mobil, di mana saya pernah 2 kali beli kendaraan melalui sales mobil ini. Singkat cerita kemudian saya kontak lewat WhatsApp dan sorenya saya dengan istri janjian ketemu dengan ibu muda ini. Wanita usia awal 30-an. Lalu kemudian saya tanya, dia duluan tanya, ada apa ya Pak? Saya bilang gak tahu. Saya juga dulu Pak sama kamu. Tapi Tuhan tiba-tiba munculkan namamu di hati saya tadi pagi. Wah ada apa ya Pak? Jadi deg-degan. Saya juga gak ngerti ada apa. Kamu dong cerita gimana keadaan kamu. Kamu masih kerja di dealer itu? Udah enggak Pak. Oh dari kapan? Udah setahunan lebih. Oh terus sekarang gimana? Ya lagi belum kerja sih Pak. Lalu dia mulai menceritakan beban hidupnya. Ya, kendaraan yang dia pakai, cicilannya masih jalan, tapi udah setahunan dia jobless, berbagai pergumulan hidup dia ceritakan. Lalu saya katakan, oh sekarang saya ngerti. Apa Pak? Kalau Tuhan ingatkan, saya yang gak ingat sama kamu, tapi Tuhan ingatkan, bahkan munculkan namamu di hati saya. Ada satu maksud Tuhan. Nomor 1, dia cuma mau katakan, dia sangat sayang padamu dan sangat peduli padamu. Begitu saya ngomong gitu, matanya ngembeng. Dia bilang, Pak saya berdosa. Kenapa? Apa maksudmu? Pak 14 tahun saya menikah. Saya sangat jarang ke gereja. Oh kenapa gitu? Ya Pak saya kan nikah bukan sama seiman, bukan sama orang Kristen. Jadi saya sangat jarang ke gereja. Apa benar Tuhan sayang sama saya? Oh kasih Tuhan itu unconditional. Apa yang mesti saya perbuat Pak? Gini deh, ikut saya ke menara doa. Apa tuh menara doa? Dia gak tahu menara doa saudara ya. Jarang ke gereja saudara. Singkat cerita karena dia lagi jobless, saya ajak naik menara doa. Hampir tiap hari naik menara doa. Naik menara doa. Satu kali selesai menara doa, ya WhatsApp istri saya. Bu tadi di menara doa saya tergerak untuk apply lagi di tempat terakhir saya di lay off. Istri saya berkata, coba siapa tahu tuh Tuhan. Nah lalu singkat cerita dia lapor. Bu, Pak, hari Senin saya apply, hari Selasanya langsung diterima. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus, haleluya. Lihat saudara, begitu posisi hatinya dia geser dari posisi hati yang keras, yang tertutup, yang penuh kekecewaan, kemarahan. Begitu posisi persekutuannya dia geser, mendekat kepada Tuhan lagi setelah 14 tahun ke gereja. Terhitung dengan jari tangan. Dia geser posisinya selaras dengan kehendak Tuhan, cari Tuhan. Maka porsi yang tertahan sekian waktu, Tuhan langsung bukakan. Katakan amin. Tapi ini baru setengah cerita. Kan dia kerja jadi sales. Maka dia harus jualan. Nah saya tanya sama saudara, hari gini jualan mobil gampang apa susah? Oh sales semua ini, tahu ya, susah saudara. Ya. Nah dia sadar itu, sehingga dia terus memposisikan dirinya mendekat pada Tuhan. Dia tahu sumber blessing itu adalah Tuhan Yesus. Dia bilang Pak kalau ke menara doa kasih tahu saya Pak. Saya bilang gak usah kalau saya ke menara doa kamu datang aja. Jadi dia tiap pagi sebelum berangkat ke kantor, dia mampir menara doa, dia nyembah Tuhan setengah jam. Kalau pas saya ada, saya tumpang tangan, saya bless dia. Itu awal November dia mulai kerja. Akhir November saya keinget sama dia. Jadi saya tanya, paling tidak kalau saya dapat jawaban, kamu jualan enggak? Oh jualan Pak, 1. Saya pikir itu sudah menghibur, memberi kekuatan buat imannya. Tahu saudara, waktu akhir November saya tanya, kamu jualan berapa unit? Tahu dia jawab berapa? Pak puji Tuhan, bulan pertama ini aduh Tuhan begitu baik ya Pak. Bener Pak Tuhan sayang sama saya ya. Tuhan beri kesempatan baru. Pak saya jual 12 unit mobil. Boleh tepuk tangan buat Tuhan kita. Akhir Desember saya tanya 15 unit mobil. Januari, Februari, Maret saya tanya berkisar di 13 sampai 17 sudah dikasih Tuhan. Nah tempo hari saya tanya. Ini WhatsApp-nya. Saya tanya, jadi April sampai Mei kamu jualan berapa unit? Dia jawab, Pak terima kasih banyak Pak buat doanya. Sekitar 38 sampai 40 unit.
Tepuk tangan buat Tuhan kita. Dia sampai lupa, sampai gak bisa pasti berapa ya. Ya sekitar segitulah, saking terus nambah. Saudara lihat bahwa sungguh Tuhan nyata akan janji porsi pemeliharaannya. Asal kita posisikan hidup kita selaras dengan Dia. Kita posisikan hati kita untuk terus mendekat kepadanya. Kita posisikan hati kita jangan terkotori oleh apapun. Sehingga kita menikmati porsi penyertaannya. Tepuk tangan buat Tuhan kita. Ayo bangkit berdiri yuk. Minta kunci F. Terima kasih Tuhan. Sementara dari tadi saya sampaikan firman, Roh Kudus beritahu saya ada di antara Bapak Ibu Saudara yang belakangan ini engkau gak bisa tidur nyenyak. 1 mingguan lebih ini engkau gak bisa tidur nyenyak. Engkau terbangun di tengah malam dalam keadaan gelisah. Sambil semua pejamkan mata. Engkau yang ngalami seperti yang saya katakan. Taruh tangan kiri di dadamu, angkat tangan kananmu pada Tuhan Yesus. Kau yang angkat tangan pada Tuhan dengar baik. Tuhan sangat peduli padamu. Dia tahu keadaanmu. Dan Dia ingin membebaskanmu. Oh kandaralabaya handaralabara. Bapakku berdoa buat pribadi-pribadi yang sedang angkat tangan kanannya ya Tuhan. Tuhan aku berdoa. Mereka kehilangan damai sejahtera di tengah malam. Tapi aku berdoa dalam nama Yesus. Engkau menjamah, Engkau memulihkan, Engkau mengubahkan ya Bapa. Engkau angkat setiap hal yang membebani hati mereka. Dalam nama Yesus Tuhan aku berdoa. Turunkan damai sejahtera itu kembali. Curahkan minyak baru ya Tuhan. Dalam nama Yesus aku berdoa ya Tuhan. Lawatanmu nyata saat ini juga ya Tuhan. Jamah. Oh mari sembah Dia. Jamah Roh Kudus. Hiaralamaya sikiria naralabo. Tuhan jamah. Berikan damai sejahtera di hati Tuhan. Uryama sekerianayo. Jamah dalam nama Yesus. Ya Tuhan. Mengalirlah kuasa Roh Kudus. Mengalirlah Jamah. di tempat ini. Lawat ya Tuhan. Mengalirlah oh Roh Kudus. Mengalirlah kuasa Roh Kudus. Mengalirlah di tempat ini. Mengalirlah oh Roh. Kau pulihkan. Lebih lagi biar mengalihkanku. Mengalirlah kuasa Roh Kudus. Turun kembali dalam nama Yesus. Mengalirlah di tempat ini. Mengalirlah oh Roh Kudus. Pulihkanku. Turunkan tangan saudara. Yang kedua, Roh Kudus ingatkan, ada di antara saudara yang hadir pada siang hari ini. Entah kenapa belakangan ini engkau gak ngerti pasanganmu gak ngerti engkau. Entah kenapa komunikasi di antara engkau dan pasanganmu terganggu hari-hari ini. Engkau yang sedang mengalami seperti yang saya sampaikan, dengar baik.
berhenti mencari siapa yang salah, siapa yang benar. Tapi mari minta anugerah Tuhan memulihkan keadaanmu. Kau yang ngalami seperti yang saya sebutkan, angkat tangan kananmu, taruh tangan kiri di dadamu. Kau menjamah setiap pribadi yang angkat tangan. Pulihkan hubungan mereka dengan pasangan mereka ya Tuhan. Aku berdoa anggur baru turun kembali ya Tuhan. Aku berdoa lawatan yang memulihkan terjadi dalam kehidupan mereka ya Tuhan. Dalam nama Yesus Tuhan. Dalam nama Yesus. Setiap kekerasan hati, kemarahan, kekecewaan dibuang dalam nama Yesus. Dan biarlah kasih, sukacita, kelemah lembutan mengalir dalam hidup mereka. Semua kita tadahkan tangan padanya, sama-sama angkat sembah. Ya maralabaya sikirianayo. Kiriananabaya handarianayo. Shanaralaya ho, haleluya, tinggikan Dia, muliakan, oh, yarana maya syedaralabo. Curahkan minyak baru atas umat-Mu ya Tuhan. Minyaki kembali Tuhan hati mereka. Jamah dengan kuasa-Mu. Mampukan mereka memposisikan hati mereka. Memposisikan persekutuan mereka semakin mendekat padamu. Menyelaraskan hidup mereka seturut dengan kehendak-Mu. Jamah. Oh, sentuhkan kuasa-Mu. Pulihkan keadaan umat-Mu ya Tuhan. Lebih lagi mengalir, memenuhi, menyegarkan, memulihkan, membaharui lagi. Oh, Sheralabaya hadaralayo, Sheralaya ho, haleluya. Dua tangan di dada masing-masing. Sambil letakkan dua tangan di dada masing-masing. Hirup hadirat Tuhan yang mengalir saat ini. Seperti engkau minum. Hirup hadirat Tuhan dengan roh-Mu. Buka hatimu lebar-lebar. Katakan, Tuhan ini aku. Lawat aku saat ini. Oh, mengalir.
lebih. Beberapa saat lagi hirup hadiratnya lebih lagi. Beberapa yang posisi persekutuannya sedang jauh, sedang didekatkan kembali saat ini. Kau yang merasa membutuhkan, aku butuh lebih dekat pada Tuhan hari-hari ini. Angkat tangan kananmu sekali lagi. Shandaranamo riabashedaredehe kirianaralayo. Tarik mereka yang mengangkat tangan padamu. Tarik mereka mendekat kepadamu. Lebih lagi. Lebih lagi. Lebih lagi. Bawa naik ke gunung kudus-Mu. Menikmati hadirat-Mu, menikmati cinta kasih-Mu, segarkan, pulihkan, sembuhkan, menikmati hadirat-Mu, menikmati Uriamasher yarara darala. Terima kasih. Engkau tidak berhenti hanya pada jam ibadah ini. Engkau hendak meneruskannya. Bahkan semakin hari semakin kuat ya Tuhan. Kami percaya paruh waktu kedua yang akan kami masuki mulai bulan depan akan menjadi season, musim lawatan Tuhan semakin kuat dalam ibadah-ibadah yang kami selenggarakan. Terima kasih ya Bapa. Engkau juga memberkati hamba-Mu, Pastor Nathan, Pastor Lina, anak-anak ya Tuhan. Pengurapan-Mu Tuhan, Kau tambahkan dalam kehidupan mereka. Kesanggupan ilahi, berkat-berkat yang mereka butuhkan untuk mendewasakan umat-Mu, untuk membawa umat-Mu pada posisi yang akurat. Engkau limpahkan ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Sungguh mulia lawatan-Mu siang ini. Kami amat bersyukur dalam nama Yesus. Angkat hatimu sambil angkat kedua tanganmu pada Allah Bapa. Pulanglah dengan berkat terbaik dari Allah Bapa yang dicurahkannya melalui Tuhan Yesus Kristus. Kasih anugerah penghiburan, kekuatan, kuasa dari Allah Roh Kudus. Memberkati roh, jiwa dan tubuhmu berlimpah-limpah. Sehingga apapun yang kau kerjakan dengan kedua tanganmu, Tuhan sertai jadi berhasil. Kemanapun kau pergi, kebajikan kemurahannya selalu mengikutimu. Engkau jadi garam, jadi terang, jadi berkat bagi semua orang. Hingga satu kali kelak Tuhan angkat kita di awan-awan permai. Tuhan kenakan mahkota di kepala kita. Dan kita tinggal dalam kemuliaannya yang kekal selama-lamanya. Yang percaya dan terima katakan Amin. Shalom alaihim. Haleluya. Berjalan di dalam Roh-Mu, melakukan kehendak-Mu, hidup dalam kebenaran-Mu sampai selamanya. Hidup dalam kebenaran-Mu sampai selamanya.